Shalom, salam podcast Eksposisi M116. Kita akan belajar siapakah Peter Vermigli. Peter Martir Vermigli 1499-1562 adalah seorang reformis Protestan Italia yang berpengaruh, yang wawasan teologis dan upaya ilmiahnya secara signifikan membentuk reformasi di seluruh Eropa. Awalnya seorang biarawan Augustinian yang berdedikasi, Vermigli menjadi simpati terhadap ajaran reformasi melalui studinya dan kontak dengan para reformis lainnya. Perjalanan dari biarawan yang sederhana menjadi reformis terkemuka membawa ke seluruh Eropa, di mana ajaran dan tulisannya khususnya tentang doktrin kehadiran Ekaristi Kristus meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam teologi Protestan dan landscape keagamaan pada masanya. Peter Martir Vermigli yang awalnya bernama Piero Mariano lahir di Florence, Italia pada 8 September 1499. Ia dibesarkan dalam keluarga Katolik yang taat dan pendidikan awalnya mendalami tradisi keagamaan dan intelektual Renaissance. Pada usia 16 tahun, Vermigli masuk Ordo Augustian, di mana ia mengadopsi nama Peter Martir untuk menghormati martir Kristen abad ke-13 dan biarawan Dominikan Peter dan dari Verona. Kecerdasan dan kecakapan ilmiah Peter Vermigli dengan cepat menjadi jelas. Ia belajar di beberapa universitas paling bergengsi pada masanya, termasuk Universitas Padua, tempat ia belajar bahasa Yunani sendiri, memperoleh gelar doktornya. Kemudian ia mempelajari bahasa Ibrani di Bologna, Italia. Pelatihan akademisnya yang ketat meletakkan dasar bagi kontribusi teologisnya. Berikutnya, Vermigli ditabiskan pada tahun 1525. Saat menjabat sebagai prior di berbagai biara Agustian, Vermigli mulai mempertanyakan doktrin dan praktek Katolik tertentu. Pemaparannya terhadap karya-karya reformasi seperti Martin Luther, Martin Bucer, dan Ulrich Zwingli ditambah dengan studinya tentang Alkitab membuatnya memeluk ide-ide Protestan. Khotbah-khotbah Peter mulai mencerminkan tema-tema reformasi. Dalam Inkuisisi Romawi tahun 1542, Peter Vermigli membuat keputusan berani untuk meninggalkan Italia dalam kehidupan monastik dan bergabung dengan gerakan reformasi. Ia melarikan diri ke Swiss, tempat ia menemukan perlindungan di pusat Protestan bahasa Indonesia. Pada tahun 1545 ia menikahi Catherine Martin, seorang mantan biarawati yang meninggalkan biaranya di Metz dan memeluk pandangan evangelis. Tahun 1547, Peter Vermigli menjadi profesor teologi di Universitas Strasbourg. Pada tahun yang sama, Uskup Agung Canterbury, Thomas Cranmer, mengundang Vermigli ke Inggris, di mana ia berbuat banyak untuk mempromosikan reformasi Inggris. Vermigli diangkat sebagai profesor Regius Theologia di Oxford dan seorang kanon gereja Kristus. Vermigli juga membantu Cranmer dalam revisi liturgi Anglikan, doktrin Ekaristi, dan hukum gerejawi dalam merumuskan 42 artikel. Kontribusinya sangat mempengaruhi buku doa umum tahun 1552. Setelah Mary Tudor mulai naik tahta pada Maret 1553, Vermigli diizinkan kembali ke benua Eropa. Pertama mengajar di Strasbourg, dan kemudian di Zurich. Istrinya Catherine telah meninggal bulan Februari 1553. Sepanjang hidupnya, Peter Vermigli menulis secara ekstensif, menghasilkan komentar-komentar Alkitab dan karya-karya teologis. Loci Communes 1575 yang berpengaruh adalah kumpulan dari 4 buku Vermigli yang diterbitkan setelah kematiannya. Vermigli adalah seorang advokat yang gigih untuk otoritas kitab suci dan doktrin pembenaran hanya oleh iman. Tulisannya tentang Ekaristi, predestinasi, dan tata gereja sangat penting dalam membentuk teologi reform. Secara khusus, pandangan Vermigli tentang perjamuan kudus sangat selaras dengan John Calvin yang menekankan kehadiran spiritualitas alih-alih transformasi literal. Salah satu kontribusi Vermigli yang paling signifikan adalah karyanya tentang predestinasi dan kehendak bebas. Dia berpendapat bahwa kedaulatan Tuhan dan tanggung jawab manusia tidak saling eksklusif. Pendekatan Vermigli yang bernuansa terhadap isu-isu teologis yang kompleks ia mempengaruhi para pemikir reform di kemudian hari dan membantu menjembatani kesenjangan antara perspektif yang berbeda dalam gerakan Protestan. Selain karya teologisnya, Vermigli sangat berkomitmen pada reformasi pendidikan. Saat berada di Universitas Oxford, ia berusaha menghidupkan kembali studi bahasa dan sastra klasik.
mengintegrasikan prinsip-prinsip humanis dalam pendidikan teologianya. Upayanya untuk mereformasi kurikulum dan mempromosikan pemikiran kritis memiliki dampak yang langgeng pada kehidupan intelektual universitas dan seterusnya. Ia semakin memantapkan perannya sebagai tokoh kunci dalam reformasi melalui korespondensinya dengan para reformator lainnya seperti Heinrich Bullinger dan Philip Melanchthon. Peter Martyr Vermigli meninggal di Zurich, Swiss, 12 November 1562. Namun warisannya bertahan melalui karya yang luas dan dampaknya yang langgeng pada teologi pendidikan reform. Komitmen Vermigli terhadap otoritas kitab suci, ketelitian skolastik, dan pengejaran kebenaran mengilhami para teolog dan cendekiawan hingga hari ini. Shalom.